warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai PPG Daljabet 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Wasilah SPDI. Saya merupakan guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Zainul Ihsan, Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Saya merupakan mahasiswi PPG Daljabet 4 tahun 2025 di LPTK UIN Madura dengan NIM 25311024204. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 di kelas 4 MI Zainul Ihsan dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul, metode deep learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azalea, Randy, Fahad, Ima, Siti Syifa, Bilqis Hairun Nisa, Ayu, Muhammad Hamim, Safiatul Rahmah, Vita Aulia. Baik, karena ada teman kita yang hari ini sakit tidak masuk, kita doakan semoga teman kita tadi yang bernama Amin cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama di sini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Maliki
diperkenankan untuk duduk kembali. Tepuk Pancasila. Baiklah anak-anak, dalam pertemuan berikutnya kita sudah membahas pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi waktu untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan Nabi apa? Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membiasakan diri bersikap jujur setelah mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan perilaku baik yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sebelum Bu Guru terangkan, Bu Guru akan menayangkan video terlebih dahulu. Disimak dan dipahami baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel kita kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akidah Islam, yaitu sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi para rasul. Yuk kita simak bersama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu siapa itu Rasul. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tugas utama mereka adalah menyampaikan risalah Allah dan memberikan petunjuk kepada kita. Rasul memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Artinya, sifat-sifat ini pasti ada pada diri seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama yaitu siddiq, artinya benar. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Kedua yaitu bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul selalu bisa dipercaya dan tidak pernah mengkhianati amanah. Sifat yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya tanpa menambah atau mengurangi. Sifat yang keempat yaitu faqih, artinya cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memahami wahyu dan menjelaskan kepada umatnya. Sudah kalian pahami sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada
ini adalah hianat. Jadi Rasul itu mustahil mempunyai sifat hianat. Mustahil bagi Rasul berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Kitman. Tadi di sifat wajib bagi Rasul yang ketiga ada apa? Tablik. Kebalikannya berarti mustahil bagi Rasul yang ketiga ini adalah kitman atau menyembunyikan wahyu. Nah, di sini tadi Nabi dan Rasul, kalau apa tadi yang mempunyai kewajiban menyampaikan kepada umatnya siapa tadi? Nabi apa Rasul? Rasul. Nah, di sini kitman menyembunyikan wahyu. Jadi mustahil bagi Rasul menyembunyikan sebagian wahyu yang telah diterimanya dari Allah. Kemudian yang keempat ada apa? Baladah. Tadi sifat wajib bagi Rasul yang keempat apa? Nah, kemudian di sini sifat mustahilnya yang keempat adalah baladah. Apa tadi artinya fatona? Cerdas. Jadi Rasul itu memiliki sifat cerdas. Mustahilnya apa? Mustahil bagi Rasul memiliki sifat bodoh. Mustahil bagi Rasul memiliki sifat bodoh karena mereka harus cerdas untuk memahami dan menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Di sini kemudian ada contohnya. Contoh perilaku sifat wajib bagi Rasul. Artinya yang pertama tadi sidik, jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contohnya saat berdakwah, Rasulullah tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah menyampaikan wahyu dari Allah tidak pernah berbohong. Ya. Contohnya yang kedua dari amanah. Amanah tadi apa artinya? Dapat dipercaya. Rasul itu memegang teguh kepercayaannya yang diberikan kepadanya. Perkataannya selalu mengandung kebenaran. Kemudian contoh sifat perilaku wajib bagi Rasul yang ketiga ada apa? Tablik. Contohnya Rasul selalu menyampaikan wahyu apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada mereka. Berarti Rasul selalu menyampaikan wahyunya itu apapun kendalanya, meskipun ada yang mencaci maki, tapi dia selalu menyampaikannya. Kemudian yang terakhir fatona. Apa tadi artinya fatona? Cerdas. Beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Coba tepuk semangat. Nah, untuk melihat kemampuan kalian dalam ini tadi yang sudah disampaikan sama Bu Guru, kalian membuat diskusi menjadi 4 kelompok. Ini saya tulis kelompok 1 namanya kelompok sidik. Nah, kelompok 1 adalah kelompok sidik. Kelompok 2 adalah amanah. Kelompok 3 kelompok 4 fatona. Sekarang kalian tugasnya adalah
dari kelompok Sidik. Kemudian ada kelompok Amanah, kelompok Tabligh, kemudian kelompok Fatonah. Nah, sekarang kalian itu diskusi bersama dulu. Ini diskusi. Kalian sudah.
menyelesaikan masalah dengan tenang dan bijaksana. Nah, demikian